Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang khas Indonesia banget, yaitu soal persatuan dalam keberagaman. Kedengarannya kayak paradoks ya, tapi justru inilah jantungnya bangsa kita. Pernah kepikiran nggak sih, pertanyaannya kan simpel banget. Gimana caranya sebuah negara dengan belasan ribu pulau dan ratusan budayanya yang beda-beda bisa tetap jadi satu? Nah, yuk kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari intinya dulu ya, yang sering banget disebut sebagai paradoks keberagaman Indonesia. Konsepnya sederhana aja. Keberagaman kita itu adalah kekuatan terbesar kita, tapi di saat yang bersamaan juga jadi tantangan terbesar kita. Jadi gini, keberagaman itu kan udah jadi ciri khas kita banget, ini tuh aset yang bisa memicu kreativitas, inovasi, macam-macam deh. Tapi, di sisi lainnya, kalau nggak dikelola dengan benar, perbedaan ini juga rawan banget jadi sumber konflik atau salah paham. Benar-benar kayak pedang bermata dua kan? Terus, mungkin kamu bertanya-tanya, semua keberagaman ini asalnya dari mana sih? Nah, untuk bisa paham, kita perlu mundur sedikit nih. Kita telusuri akarnya dan lihat faktor-faktor apa aja yang membentuk Indonesia jadi sekaya ini. Ternyata ada 5 faktor utama nih yang membentuk mozaik budaya Indonesia yang luar biasa ini. Selama berabad-abad, kelima faktor ini tuh saling bekerja sama dan akhirnya menciptakan masyarakat kita yang unik banget. Yuk kita bedah satu persatu. Faktor pertama, letak kita yang super strategis. Coba deh bayangin, Indonesia itu ada persis di persimpangan antara dua benua, Asia dan Australia, plus dua samudra, Hindia dan Pasifik. Ini bikin kita jadi jalur perdagangan internasional dari zaman bahela. Para pedagang dari India, Tiongkok, Arab, sampai Eropa, mereka nggak cuma bawa barang dagangan, tapi juga bawa budaya, agama, dan kebiasaan mereka. Jadilah percampuran yang wow, luar biasa. Kedua, ya karena kita ini negara kepulauan. Bayangin aja, ada lebih dari 17.000 pulau. Ini artinya banyak banget komunitas yang tumbuh secara terpisah, terisolasi secara geografis. Makanya tiap pulau atau kelompok pulau bisa banget ngembangin budaya, bahasa, sama adat istiadatnya sendiri-sendiri. Inilah kenapa budaya di Jawa bisa beda banget sama budaya di Papua misalnya. Lanjut, yang ketiga, kondisi alam kita yang bervariasi. Ada yang tinggal di pegunungan, ada yang di pesisir, ada yang di tengah hutan lebat, ada juga yang di dataran rendah. Lingkungan yang beda-beda ini kan ngebentuk mata pencaharian yang beda-beda juga. Masyarakat pesisir jadi nelayan, yang di gunung jadi petani. Nah, gaya hidup yang beda ini ujung-ujungnya juga ngebentuk budaya lokal yang beda lagi. Faktor keempat nih, ini soal transportasi dan komunikasi. Zaman dulu banget ya, buat pindah dari satu pulau ke pulau lain itu kan susah banget. Nah, justru keterbatasan ini yang malah bikin identitas tiap daerah jadi makin kuat. Setiap wilayah jadi berkembang dengan caranya sendiri, dan keunikan itu masih kerasa banget sampai sekarang, meskipun teknologi udah canggih. Dan yang terakhir, yang kelima adalah cara masyarakat kita menerima perubahan. Sebenarnya kan kita ini cenderung terbuka ya sama budaya dari luar, tapi kecepatan nerimanya itu beda-beda di tiap daerah. Ada komunitas yang cepat banget nyerap hal-hal baru, tapi ada juga yang lebih teguh buat mempertahankan tradisi. Nah, perbedaan sikap ini nambahin lagi satu lapisan keragaman buat kita. Oke, jadi setelah kita tahu akarnya dari mana, yuk kita balik lagi ke ide awal tadi, bahwa keberagaman ini adalah harta karun, tapi di saat yang sama juga sebuah tantangan. Emangnya kayak gimana sih wujud dua sisi ini dalam kehidupan nyata? Di satu sisi, jelas banget keberagaman ini ngasih kita kekayaan budaya yang luar biasa. Mulai dari rumah adat, makanan khas, sampai cara berpikir yang beragam. Ini aset yang nggak ternilai harganya. Tapi, di sisi lain, perbedaan ini juga nyimpan potensi konflik. Bisa bikin ada rasa superioritas kelompok, dan jadi tantangan besar buat bisa nyatu sebagai satu kesatuan. Terus, gimana dong caranya kita mengelola paradoks ini? Gimana caranya memaksimalkan sisi positifnya dan meminimalkan sisi negatifnya? Nah, jawabannya ada pada prinsip dasar negara kita. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang kita semua pasti udah kenal, yang artinya, walaupun berbeda-beda, semuanya adalah satu kesatuan. Tapi ini tuh bukan sekedar slogan loh, ini adalah filosofi yang jadi pemandu kita untuk menyatukan semua perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, ini dia poin kuncinya. Coba perhatikan kata-katanya, semua perbedaan kita itu ada dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kata bingkai ini kuat banget maknanya. Ini artinya, perbedaan itu nggak dihilangkan, nggak disamaratakan, tapi justru dikasih wadah. Dikasih sebuah struktur yang menyatukan semua keragaman kita jadi satu gambar utuh yang indah. Dan inilah intinya. Semboyan ini adalah panduan kita. Semacam lem konseptual yang menjaga keutuhan bangsa. Ini yang mengajarkan kita untuk melihat perbedaan bukan sebagai tembok pemisah, tapi justru sebagai bagian dari satu kesatuan yang lebih besar dan jauh lebih kaya.
Tentu aja ya, menjaga persatuan ini tuh bukan pekerjaan yang selesai dalam sehari. Ini tugas yang terus-menerus dari generasi ke generasi. Pertanyaannya sekarang, kembali lagi ke kita semua. Apa peran kamu dan saya selanjutnya dalam menjaga bingkai persatuan ini supaya tetap kokoh? Terima kasih sudah menyimak.